Oke teman-teman, ketika kita melakukan pendaftaran P3K Teknis 2024, maka di sini salah satu hal yang wajib kita isikan itu setelah mendaftar formasi itu adalah pengisian riwayat. Nah tentunya antara pengisian riwayat di sini kita harus sesuaikan dengan formasi yang kita lamar ya. Dan di sini kita diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja yang relevan teman-teman. Nah, misalkan saja di sini kita melamar di operator layanan operasional, maka untuk deskripsi pekerjaan ini juga demikian ya. Pada video ini kita akan memberikan contoh sebagai bahan referensi untuk kalian. Seperti apa contoh deskripsi pekerjaan akun SSCSN operator layanan operasional pada saat pengisian riwayat P3K teknis ya. Riwayat kerja P3K teknis 2024. Bagaimanakah contohnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui untuk teman-teman pendaftar P3K tenaga teknis 2024. Di sini kan kita awalnya membeli jenis seleksi ya. Jenis seleksinya kita pilih P3K teknis sehingga di sini akan muncul terkunci jenis seleksi yang kita pilih itu adalah P3K tenaga teknis. Nah berikutnya di sini instansinya karena sudah pilih ya. Kemudian jenis formasi khusus ini seperti yang ada pada video tutorial saya sebelumnya. Berikutnya di sini berdasarkan dari ijazah saya SLTA, ini saya melamar yaitu operator layanan operasional. Karena saya itu adalah sebagai seorang operator dapat di sekolah yang ada di sebuah SD gitu ya. Nah, tentunya di sini nanti untuk pengisian riwayat ini juga kita sesuaikan karena kita jabatannya operasional, operator layanan operasional dengan ijazah ini, maka di deskripsi pekerjaan dan juga riwayat kerja ini kita sesuaikan ya karena kita itu harus memiliki yaitu pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang kita lamar. Jabatan yang dilamar apa? Jabatan operator layanan operasional. Dan untuk di bagian pengisian riwayat itulah seperti ini, yaitu di tab keempat ya, yaitu pengisian riwayat. Di sini kan kita disilakan melengkapi isian riwayat dengan benar ya. Ini pastikan ada mengakhiri pendaftaran dan seterusnya. Maka di sini yang kita isikan itu deskripsi pekerjaan, kemudian nama pekerjaan. Jadi deskripsi pekerjaan itu ada 3 bagian. Nama pekerjaan, kemudian unit kerja, dan juga deskripsikan pengalaman kerja Anda. Nah, di sini intinya kita tuh isikan pengalaman kerja kita itu seperti apa, sesuai dengan jabatan yang kita lamar ya, formasi yang kita lamar. Oke, nah di sini karena kita melamar di operator layanan operasional, kalau misalkan kita ingat kembali bahwasannya untuk jabatan ASN P3K teknis di sekolah, di sini kan ada ini ya, untuk nomenklaturnya tuh ada ini. Yaitu ada pengabdisasi perkantoran, itu ijazahnya itu minimal SMA, kemudian tugas jabatannya ini, melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik ya. Kemudian penata layanan operasional, kemudian ada operator layanan operasional, kemudian ada pengelola umum operasional. Nah di sini inilah instansi daerah memprioritaskan teknis bagi tenaga administrasi sekolah ya. Ini yang terdaftar di ini. Kepmen Pan RB nomor 11 tahun 2004 lah ini jabatannya. Nah di sini saya sesuaikan ijazah saya itulah SLTA sederajat. Berarti nanti saya itu ini. Nah karena di sini adalah operator layanan operasional, itu adalah sinkron dengan di Dapodik ya. Operator layanan operasional untuk tugas jabatannya itu adalah ini. Jadi pengalaman kerja saya itu harus relevan dengan tugas jabatan ketika nanti saya lulus menjadi operator layanan operasional. Di antaranya disanalah melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis ya. Teknis di mana? Yaitu teknis yang ada di sekolah. Dan sehingga saya membuatnya ini adalah seperti ini ya. Mungkin nanti kalian bisa sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini hanya sekedar sebagai contoh saja untuk referensi. Nah jadi kan ada ini ya deskripsi pekerjaan. Ini kan untuk nama pekerjaan. Ini adalah staf operator layanan operasional sekolah nih ya. Nah ini nama pekerjaannya. Atau mungkin juga kalian punya asumsi lain nih, apakah operator dapodik sekolah atau apa? Ini silakan disesuaikan, konsultasi juga dengan atasan, dengan BKPSDM masing-masing ya. Nah di sini unit kerjanya di mana? Unit kerja, kalau misalkan instansi itu kan di instansinya itu pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsian. Kalau unit kerja itu penempatan kita itu ketika punya pengalaman kerja ini di mana? Nah ini. Saya tuh unit kerjanya itu adalah unit kerja itu satuan terkecil dari satuan kerja ya, yaitu unit kerja saya sebagai staf operator layanan operasional sekolah, unit kerjanya adalah di SD Negeri Majapahit. Nah, ini sebagai contoh ya, berarti nama sekolahnya, saya kerja di unit kerja mana. Kemudian deskripsikan pengalaman kerja. Nah, di sini kita deskripsikan pengalaman kerja, yaitu dimulai dari nama ya. Nama saya Crispy Dewanti.
ini adalah sebagai nama saya Crispy Dewanti, tenaga non-ASN di SD Negeri Majapahit. Memiliki pengalaman kerja selama 7 tahun sebagai operator sekolah. Nah, sebagai operator sekolah, saya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di sekolah. Saya bertanggung jawab untuk mengelola berbagai aplikasi yang digunakan oleh siswa dan guru di sekolah tempat saya bekerja. Nah, ini kemudian saya memiliki tanggung jawab dan memastikan kelancaran dan keamanan hal-hal berkaitan dengan teknis di sekolah tersebut ya. Saya juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola data pendidikan mencakup menginput, melakukan verifikasi hingga validasi data di aplikasi Dapodik. Jadi kurang lebihnya untuk di sini ini sudah kita sesuaikan. Untuk pengalaman kerja ini kita distribusikan sudah sesuai dengan jabatan yaitu operator layanan operasional. Yang ada di sini yaitu melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis ya yang ada di sekolah. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka kita tinggal copy paste saja nih, yaitu di akun SCSN. Setelah terlebih dahulu kita membuatnya itu di Microsoft Word. Jadi di sini untuk yang pertama nama pekerjaannya apa? Nama pekerjaan ini saya copy, tinggal copy. Kemudian kita masuk ke sini, kita pastekan nama pekerjaannya sebagai pengalaman kerja ini. Kemudian unit kerjanya di mana? Yaitu saya isikan nama sekolah saya. Oke, kita copy, kemudian kita paste. Kemudian deskripsikan pengalaman kerja tadi yang sudah kita isikan ya. Sudah kita isikan, sudah kita buat, maka di sini kita copy. Aduh, kebablasan. Oke, sampai sini. Ya, ini saya copy. Kemudian berikutnya kita paste di sini. Oke, sudah. Di sini adalah mulai dari nama sampai dengan yang tadi sudah. Dan di sini yang perlu kita ketahui bahwasannya, di sini kan kita ngomongnya gini ya. Nama saya Crispy Dewanti. Kemudian saya punya pengalaman kerja selama 7 tahun sebagai operator sekolah ya. Nah ini di sekolah mana? Ya di sekolah tadi. Maka di sini harus disesuaikan yaitu dengan riwayat kerja. Nah riwayat kerja itu kan harus sesuai dengan deskripsi pengalaman kerja kan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu di sini kita selama 7 tahun, berarti teman-teman mengisinya juga 7 tahun di sini. Jadi instansinya mana? Nah ini kan selama 7 tahun. Jadi nanti 7 baris itu ya, 7 baris. Kemudian berikutnya selain itu nanti 7 baris 7 tahun juga ya. Riwayat kasih juga harus 7 tahun. Kalau misalkan kita tuliskan di sini 7 tahun. Kemudian di sini kalau misalkan kalian mengalami perpindahan ya disesuaikan ya. Perbedaan dari instansi misalkan 3 tahun terakhir ini saya di SD Negeri Majapahit. Nah sebelumnya 2 tahun sebelumnya itu adalah saya tuh bekerja di SD Negeri Kaca Benggala misalkan. Nah itu kita harus sesuaikan juga. Nah riwayat kerja ini kita isikan instansinya adalah pemerintah ya. Karena yang diakui itu kan riwayat pekerjaan ya ada di instansi pemerintah ya. Kemudian di sini kita masukkan kabupatennya. Nah setelah itu kalian masukkan yaitu nama sekolahnya. Nah setelah itu jabatannya ini sebagai staff operator tadi ya. Nah ini kita copy, kita isikan. Kemudian tanggal mulainya kapan? Ini kalau tahun pertama. Pokoknya gitu terus ya. Nanti akan saya, mungkin kalian ingin contohnya seperti apa, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk mengisi pengalaman kerja maupun juga deskripsi. Nah setelah selesai, jangan lupa teman-teman di sini kita simpan ya. Untuk menyimpannya ini kita harus klik selanjutnya. Jadi supaya ini tersimpan, ini kalian klik selanjutnya gini. Nah, gini, kalau enggak kalian klik selanjutnya, maka nanti enggak akan tersimpan ya. Coba kita lihat nih di riwayat, apakah sudah tersimpan? Oke, sudah tersimpan ya. Tapi kalau misalkan enggak klik selanjutnya, cuma diisi aja nanti enggak akan tersimpan. Nah, kenapa seperti itu? Oh ya, kalian ingin tutorial apa lagi nih? Silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti dari tim Crispy akan mencoba ya untuk membantu kalian. Supaya nanti bisa sukses lulus di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.